mulai. Silakan kalian amati. Di sini ada gambar kerucut. Nah, sifat-sifat kerucut yang pertama mempunyai sebuah alas yang bentuknya lingkaran. Nah, ini bentuknya lingkaran. Kemudian mempunyai titik puncak di bagian atas. Kemudian memiliki selimut atau sisi yang berbentuk lengkung. Nah, ini yang berbentuk lengkungan. Kemudian, nah, unsur-unsur kerucut yang pertama terdapat satu titik sudut, yaitu sudut C dari sini. Kemudian memiliki satu rusuk. Selanjutnya memiliki dua bidang sisi, satu sisi berbentuk lingkaran. Nah, ini alasnya sebagai alas kerucut, dan lengkungan berbentuk segitiga sebagai selimut kerucut. Nah, ini sebagai selimut kerucutnya. Yang berikutnya, tinggi kerucut adalah jarak alas. Nah, ini jarak alas ke titik puncak. Nah, garis CD. Jadi tinggi kerucut atau T adalah jarak alas ke titik puncak, yaitu garis CD. Kemudian jari-jari kerucut atau R di sini ya, yaitu garis AD, nah, AD, nah, BD. Nah, ini jari-jari kerucutnya, jari-jari alasnya. Kemudian garis pelukis atau S, nah di sini, nah itu jarak pembatas luar lingkaran ke titik puncak. Berarti jarak antara pembatas luar lingkaran ke titik puncak, itu garis pelukis atau S. Nah, bagaimana cara menghitung volume kerucut? Langkah yang pertama, cari jari-jari kerucut. Nah, jika kamu sudah tahu jari-jari kerucut, lanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, jika kamu tahu diameternya, nah, bagi dengan 2 untuk mendapatkan jari-jari. Karena itu diameter merupakan 2 kalinya dari jari-jari. Nah, jika kalian belum mengetahui, nah, gunakan penggaris untuk mengukur diameter lingkaran. Nah, bagi diameter tersebut dengan 2 untuk mendapatkan jari-jari. Nah, misalkan di sini jari-jari lingkaran kerucut ini 3 cm. Nah, ini 3 cm jari-jarinya. Nah, langkah yang kedua, gunakan jari-jari untuk mencari luas lingkaran. Nah, untuk menemukan luas lingkaran menggunakan rumus. Nah, ini luas lingkaran sama dengan pi kali R kuadrat. Nah, ini berarti alasnya ini atau lingkaran pi kali R kuadrat. Kemudian masukkan jari-jari, ini 3 cm jari-jarinya ya, untuk mendapatkan luas lingkaran. Jadi luas lingkaran sama dengan pi kali R kuadrat, berarti sama dengan pi kali 3 kuadrat sama dengan 3,14 kali 9 sama dengan 28,26 cm persegi. Kemudian langkah yang ketiga, cari tinggi kerucut. Jika tinggi kerucut belum diketahui, kalian dapat menggunakan penggaris untuk mengukurnya. Misalkan tinggi kerucut di samping, nah, yang tadi 10 cm. Nah, kemudian dilanjutkan ke langkah yang keempat. Kalikan luas lingkaran dengan tinggi kerucut. Kalikan daerah dasar atau luas lingkaran ya, atau daerah alasnya yang besarnya 28,26 cm persegi, nah, dengan tingginya 10 cm. Jadi 28,26 cm persegi dikali 10 cm sama dengan 282,6 cm kubik. Nah, langkah terakhir, nah, bagilah hasilnya dengan 3. Jadi 282,6 cm persegi, nah, dibagi dengan 3 untuk menemukan volume kerucut. Jadi volume kerucut, nah, di samping adalah 282,6 cm kubik dibagi 3 sama dengan 94,2 cm kubik. Jadi kesimpulannya, volume kerucut itu sama dengan 1/3 dikali luas alas, berarti luas lingkaran, dikali tinggi kerucutnya. Itu ya, jadi 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Nah, kalian perhatikan di sini jaring-jaring kerucut. Nah, ini selimutnya ya, selimut kerucutnya di bagian alasnya. Nah, rumus luas permukaan kerucut, nah,
di sini luas alas berarti luas lingkaran ditambah luas selimut. Nah, ini luas selimut. Berarti rumusnya luas alas pi kali r kuadrat. Ini luas lingkaran ditambah pi dikali r dikali s. Nah, kali s atau garis pelukisnya. Nah, yang ini untuk mencari volume kerucut berarti 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. 1/3 dikali luas lingkaran dikali tinggi kerucutnya, seperti itu. Nah, di sini ada soal cerita. Mari kita diskusikan bersama. Soal yang pertama, sebuah kemasan makanan berbentuk kerucut. Tinggi kemasan makanan tersebut adalah 12 cm. Nah, diameter berukuran 7 cm. Nah, hitunglah volume kemasan makanan tersebut. Pertama ya, kita menggunakan rumus volume kerucut. Volume sama dengan 1/3 kali luas alas dikali tinggi kerucut. Di sini tingginya 12 cm. Nah, alasnya berarti kita cari jari-jarinya. Jari-jarinya setengahnya dari diameter. Berarti diameternya 7, jari-jarinya 3,5. Kemudian soal yang kedua, hitunglah luas permukaan kerucut yang diameter alasnya 32 cm dan tinggi kerucutnya 12 cm. Di sini diameternya 32 cm. Berarti jari-jarinya setengahnya dari diameter. Berarti jari-jarinya 16 cm. Nah, ini pembahasannya. Nah, ini perhatikan ya, ini diameternya 7 cm. Nah, berarti jari-jarinya 3,5 cm. Nah, isi kemasan makanan sama dengan volume kerucut. Tinggi kerucutnya 12 cm. Nah, isi kemasan makanan berarti volumenya ini sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Berarti sama dengan 1/3 dikali luas lingkaran dikali tinggi kerucut. Nah, berarti sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 3,5 dikali 3,5 dikali 12. Sekali lagi, 1/3 dikali 22/7 dikali 3,5 cm dikali 3,5 cm dikali 12 cm. Hasilnya 154 cm kubik atau cm pangkat 3. Kemudian soal yang kedua. Nah, di sini diketahui pi-nya 3,14. Kemudian diameternya 32 cm. Nah, berarti jari-jarinya setengahnya dari diameter, 16 cm. Kemudian tinggi kerucutnya 12 cm. Nah, ditanya, ini garis, bagaimana mencari garis ini? Mencari garis pelukisnya. Nah, kita menggunakan teorema atau dalil Pitagoras. Nah, di sini. Nah, ini 32 berarti 16, setengahnya 16. Sini tingginya 12. Nah, ini teorema Pitagoras tentang segitiga siku-siku di sini. Nah, berarti alasnya 16, tingginya 12. Kita cari sisi miringnya atau garis pelukisnya. Nah, berarti sama dengan akar kuadrat dari 16 kuadrat sini ya, ditambah 12 kuadrat. Berarti sama dengan akar kuadrat dari 256 ditambah 144 sama dengan akar kuadrat dari 400. Akar kuadrat dari 400 hasilnya 20 cm. Nah, berarti garis pelukisnya atau di sini ya S-nya itu 20 cm. Kita masukkan ke rumusnya. Nah, berarti luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Nah, luas alas ini luas lingkaran. Lingkaran rumusnya pi dikali r kuadrat ditambah luas selimut. Luas selimut rumusnya pi dikali r dikali s atau garis pelukis. Berarti sama dengan 3,14 dikali 16 cm dikali 16 cm kemudian ditambah 3,14 yang luas selimut ini 3,14 dikali 16 cm dikali 20 cm. Jadi sama dengan 803,84 ditambah 1004,8 sama dengan hasilnya 1808,64 cm persegi. Ya. Jadi di sini luas alasnya
803,84 cm persegi. Kemudian luas selimutnya 1004,8 cm persegi, berarti luas permukaannya 1808,64 cm persegi. Nah, kita coba di sini ya, ada dua gambar kerucut di sini. Dan yang pertama, ini diketahui isi sebuah es krim. Nah, ini es krim jumbo adalah 8.316 cm3. Nah, tentukan diameter es krim tersebut jika tingginya 18 cm. Artinya menggunakan 22/7. Nah, di sini berarti volumenya sudah diketahui, kemudian diameternya yang kita cari diameternya. Nah, tingginya sudah ada, ini tingginya 18 cm. Kemudian yang kedua di sini, Tatang ingin membuat topi ulang tahun dengan diameter 14 cm dengan menggunakan kertas karton. Berapa kertas karton yang harus disediakan Tatang untuk membuat 10 topi? Nah, di sini kita coba ya pembahasannya. Nah, yang pertama, diketahui volume kerucutnya 8.316 cm3, tingginya 18 cm. Yang ditanyakan diameter es krim. Berarti volume kerucutnya 8.316 cm3 itu sama dengan 1/3 dikali pi dikali r kuadrat dikali tinggi kerucut, berarti sama dengan ini 1/3 kali 22/7 kali r kuadrat dikali 18. Nah, kita carikan nanti r-nya. Setelah itu jari-jarinya dirubah ke diameter. Nah, berarti di sini r kuadrat sama dengan 8.316 dikali 7/32. Nah, kalian ingat perkalian yang bilangan pokok dikali ini pecahan. Nah, berarti r kuadrat sama dengan ini 441. Nah, berarti r-nya akar kuadrat dari 441 sama dengan 21 cm. Karena r-nya 21 cm, diameternya, maka diameternya ya, diameter kan 2 kalinya jari-jari, berarti 2 dikali r sama dengan 2 dikali 21 cm. Hasilnya 42 cm. Kemudian yang kedua, di sini ya, untuk membuat sebuah topi ulang tahun hanya dibutuhkan luas selimut kerucut. Nah, di sini pi-nya 22/7, jari-jarinya 7 cm. Sementara ini garis pelukisnya atau S-nya 15 cm. Jadi luas selimutnya pi kali R kali S. Ini berarti langsung saja 22/7 dikali 7 cm. Nah, ini 7 cm dari mana? Ini kan jari-jari, diameternya 14, berarti jari-jarinya 7 cm dikali 15 cm atau garis pelukisnya sama dengan 330 cm persegi. Sehingga untuk sebuah topi dibutuhkan kertas karton dengan luas 330 cm persegi. Nah, jadi untuk membuat 10 topi, Tatang harus menyediakan kertas karton seluas 330 cm persegi dikali 10 sama dengan 3.300 cm persegi.